pada lebih spesifik ya, bab 4 ya. Apa di situ bahasanya dibuat? Pembahasannya. Apa Bapak biasa dibikin bahasa di situ? Hah? Temuan penelitian. Bukan, bahasa besarnya apa? Deskripsi data dari Bukan, ya, berarti kita buat pembahasan ya. Topik utamanya pembahasan ya. Pembahasan. Oke, dalam kerangka secara umum, dan itulah yang kita anak juga dalam skripsi kita, di bab 4 ini terdiri atas 3 bagian ya. Ini pasti, semuanya pasti begini. Jadi itu lebih umum ya, seperti itu. Di sini adalah biasanya deskripsi data penelitian ya. Kalau nanti variabelmu 2 ya, maka ini nanti akan biasanya begini. A.1, A.2 ya. Karena Anda nanti mengambil data sesuai dengan variabel. Kalau di dalam skripsi biasanya pasti ada 2 variabel. Bisa paham? Ya. Jadi deskripsi data penelitian variabel X gitu ya. Lalu deskripsi penelitian variabel Y. Apa ini deskripsi data ini variabel? Jadi harus dikategorikan lagi ya, A dengan A1 dengan A2. Lalu kita mulai masukkanlah variabel yang kita teliti. Contohnya implementasi metode mengajar ya, based learning ya, untuk meningkatkan minat ya belajar ya. Nanti temposnya terserah di SD, jalan menuju surga ya. Berarti X-nya di mana? Metode mengajar. Aduh, Tuhan tolong. Y-nya meningkatkan. Jadi data yang ada di sini itu data ini dulu dimasukkan supaya tidak bercampur dengan data Y-nya. Ya, masukkan dulu data mengenai ini dari pertanyaan itu tadi. Contohnya Anda membuat pertanyaan 10 ya, 10 pertanyaan ya. Pertanyaan mengenai variabel X. Contohnya pertanyaannya yang pertama adalah, jadi Anda bisa mulai buat di sana contohnya deskripsi data penelitian yang ditemukan adalah 1 ya, pertanyaan mengenai metode mengajar ya. Tadi mungkin di bab 2 sudah dikatakan di sana proses untuk membuat metode mengajar based learning seperti apa? Menggunakan video. Lalu kita tanya di sana, apakah ibu, itu wawancaranya ya, apakah ibu menggunakan video ketika mengajar? Ya. Dalam proses mengajar, jadi ini langsung dideskripsikan ya. Jangan pertanyaan itu jawabannya
Dan pertanyaannya Anda buat di sini, nggak usah lagi. Makanya nanti kalau di penelitian Anda sudah jelas di bab 3 kisi-kisi pertanyaannya. Halo? Oh Tuhan, udah mulai ini. Roh Kudus. Oh, si kabar. Ya. Jadi, deskripsikan. Waktu kita bertanya kepada ibu guru itu, dalam proses mengajar, digunakan video. Lalu yang kedua, apa mungkin pertanyaannya? Saat mengajar, guru sudah mempersiapkan segala fasilitas. Dalam proses mengajar ada karya, karena ini base learning ya, ada karya kerja. Jadi data-data wawancara itu dimasukkan di sini, paham? Ya, kalau nanti ada data yang Anda temukan, data apa tadi sudah wawancara? Dokumen. Sesuai dengan temuan. Ya. RPS, apa namanya, silabus ya. Kalau di dalam sekolah. Sesuai dengan silabus. Ada video, ada sarana prasarana yang ditemukan. Anda bikinlah footnote-nya mungkin di sini, silabus ibu guru Citylink. Lalu data observasi dimasukkan di sini. Saat saya masuk di sana, tanggal sekian bulan sekian, saya melihat ada video, ada sarana prasarana, ada karya kerja. Jadi data wawancara masuk, data dokumen masuk, data observasi masuk. Contohnya kalau di gereja, masalah perpuluhan, ya kan? Data wawancara masuk. Perpuluhan adalah hal yang sangat begitu penting, itu mungkin pertanyaan Anda. Apakah Anda pernah memberikan perpuluhan? Pernah. Bapak Citylink memberikan perpuluhan dalam 12 bulan sebanyak 10 kali. Data itu dimasukkan. Lalu apa itu data dari dokumen? Kalau masalah perpuluhan, laporan dari bendahara mungkin kalau ada kan, atau di warta jemaat, ya. Warta jemaat tanggal sekian ada 20 orang yang memberikan perpuluhan di bulan sekian. Footnote-nya, warta jemaat, pembukuan bendahara, kira-kira ya. Observasi, saya hadir di sana tanggal sekian di awal bulan, ternyata hanya sekian orang yang memberi perpuluhan dari sekian jumlah jemaat yang hadir pada waktu. Jadi 3 data ini dimasukkan. Amin. Amin. Oke. Itu A1. Di A2, di A2. Tapi Anda lihat buku panduannya, sudah lihat buku panduan semua ya? Di A2 ini sama juga. Memasukkan data lapangan ya, sesuai dengan seperti ini juga ya. Paham? Jadi sama juga ya di sini semuanya. Data itu dimasukkan. Data wawancara, data dokumen, data observasi dimasukkan. Oke? Paham ya? Hanya ya? Oke, sesudah selesai data-data dimasukkan sesuai dengan temuan di lapangan,
Maka kita masuk ke B. Apa itu B-nya? Baca dulu yang baru. B. Deskripsi hasil penelitian. Ya. Deskripsi hasil. Ingat ya, hasil. Tadi data. Ya, kata kuncinya di sini hasil. Ya, penelitian. Kata kunci di A apa? Data. Data dulu di A, lalu hasil di B. Apa ini hasil? Itu adalah proses di mana Anda mulai menganalisa data wawancara, menganalisa data observasi, menganalisa data dokumen. Dianalisa lah data itu. Ya, memang dalam proses penganalisa data ini membutuhkan satu ketajaman, ya, membutuhkan satu bentuk kemampuan untuk mengambil hal-hal yang sesuai dengan variabel-variabel kita. Ini nggak bisa lagi Bapak ajari seperti apa ini. Tapi memang di sini harus ada kemampuan peneliti, ya, untuk mulai mengkaji seluruh data ini, mengambil hal-hal yang penting sesuai dengan variabel-variabel yang ada. Ya, kita nggak sempat mungkin dengan MVivo, ya, tapi ada aplikasinya itu. Cuman Bapak tidak terlalu menyarankan, tapi Anda bisa coba ke depan, ya. Itu semacam AI, ya. AI. Tapi mungkin nanti di masa Anda, saya belum terlalu temukan, atau tapi saya yakin mungkin sudah ada, ya, AI yang bisa untuk menganalisa data itu, ya, secara deskriptif, ya. Tetapi itu tidak bagus, ya. Itu hanya sebagai alat bantu, bukan menjadi penentu. Karena saya tetap harus membukakan itu. Kalaupun nggak saya bukakan, Anda pun sudah cari sendiri, ya kan? Gitu. Jadi kita bukan anti AI, ya, tapi saran dan pesan Bapak adalah jangan ditelan mentah-mentah. Ya, harus tetap dianalisa, tetap harus mulai diposisikan, ya, sesuai dengan kerangka-kerangka variabel yang kita bangun, saudara. Ya, gitu. Paham, ya? Jadi sesudah ditemukan data-data di A, itu adalah ini juga tetap sesuai dengan variabel, ya. B1, ya. B1 variabel Y-nya, ya. Jadi belum disatukan B1 dengan B2 karena itu tetap berbeda, ya. Jadi B1 olah data, deskripsi hasil B1 mulai diolah, ya. Anda mulai gabungkanlah seluruh temuan wawancara, seluruh temuan dari observasi dan dokumen, dinarasikanlah di sini. Ya. Dinarasikan juga. Sama dengan B2 juga, variabel Y-nya. Ya. Ini variabel X-nya juga. Ya. Mulai disatukanlah seluruh data itu, dinarasikan. Tentunya sesudah ini dinarasikan, maka mulailah ditemukan. Pasti ditemukan, ya. Hal yang baikkah atau hal yang buruk? Tuh, karena data sudah diolah. Ya. Sesudah selesai diolah data di sini, maka kita masuklah ke C. Nah, inilah yang agak sedikit menantang, ya. C. Apa C? Iya.
pembahasan ya. Di sini kita sudah mulai masuk kepada ranah intervensi. Ya. Jadi kalau bahasa saya mungkin interaksi ide penulis dengan ya temuan penelitian. Ya. Di sini nanti mulai muncul ya ide-ide Anda. Yang mana nanti hal inilah yang juga menjadi peneguh bahwa Anda sudah ahli. Jadi kalau kita meneliti satu variabel dan sampai kepada hasil dan kesimpulan, itu membuat Anda ya layak mendapatkan penyematan atau penhabisan. Gitu ya. Ahli di bidang itu. Ya, itu dia. Jadi Anda pun nanti sudah bisa tulisan Anda dikutip oleh orang lain. Ya. Dan nanti teori-teori Anda ini pun nanti temuan-temuan Anda ini sudah bisa menjadi teori bagi penelitian lain. Nah, gitu. Contohnya seperti Anda nanti di latar belakang ya. Ada juga di sana tempat yang disematkan di dalam. Masih ingat tadi kalau di bab 1 hal ideal ya. Lalu permasalahan ya. Nah, sumber permasalahan bukan juga hanya dari lapangan, tapi ada nggak dulu orang pernah meneliti? Nah, gitu ya. Kasus yang sama di gereja itu. Nah, kalau ada, itu bisa menjadi sumber bagi kita. Nah, sama dengan Anda nanti, kalau Anda sudah mulai masuk di sini, orang yang meneliti di tempat itu atau di variabel itu sudah bisa juga mengutip temuan Anda. Ya, itu namanya kalau di dalam kita perguruan tinggi citasi ya. Kan Anda sudah punya Google Scholar semua ya? Sudah adakah yang mengutip tulisanmu? Yang mendownload kan ada di situ datanya ya. Seberapa banyak yang sudah di-download? Ada datanya. Seberapa banyak? Biasa kalau di IGS itu ada 2 data. Data yang sudah di-download. Lalu data yang sudah dikutip. Ya, berapa orang yang sudah pernah mengutip tulisanmu? Ya, gitu. Makanya begini, Anda juga harus saling mengutip, ya. Gitu. Contohnya ada tulisannya si Kevin, kutip aja itu. Kalau sesuai dengan variabel, ya jangan contohnya si Kevin menulis minat belajar, kamu menulis tentang masalah disiplin, ya kan? Nggak berkaitan ya. Jadi kalau masih judulnya supaya apa? Citasi kalian bertambah. Ya, demikian juga dengan Bapak. Kalian lihat juga tulisan Bapak. Amin. Ya. Tapi citasi ini bisa terekam nanti kalau tulisannya sudah masuk ke OJS. Kalau tetap Anda simpan-simpannya tidak dipublish di OJS, nggak terlacak citasinya. Karena ini adalah sistem digital semuanya, terhubung ya. Gitu dia. Ya, jadi ketika Anda mulai masuk di sini, Anda mulai interaksi ide. Apa yang kira-kira mendasar hal yang mungkin kita kaji di sana? Kita mulai melihat apa kelemahan di hasil tadi. Contohnya, kelemahan yang kita temukan di hasil tadi adalah bahwa guru belum sungguh-sungguh menyiapkan
statement Anda, tanggapan Anda tentang ini. Ya. Contohnya, proses untuk menanggapi. Sehubungan dengan ada beberapa guru yang belum sungguh-sungguh mempersiapkan proses belajar atau sarana belajar yang baik, maka hal tersebut harus diubah. Kita sudah mulai bisa begitu, ya. Titik. Lalu ada mungkin kata lanjutannya, karena dalam proses belajar mengajar yang baik, seluruh prasarana sudah harus tersedia terlebih dahulu. Itu pernyataan Anda. Lebih mantapnya lagi diperkuat dengan Anda mencari referensi yang tepat. Menurut si Polan, di jurnal sekian ayat sekian, di buku sekian ayat sekian, guru yang mengajar wajib menyediakan sarana prasarana sebelum mengajar. Paham? Ya. Jadi di sini mulai ada interaksi ide kita dengan temuan-temuan penelitian. Jadi kita sudah mulai berteori di sana, kita sudah menguatkan teori kita, kita mulai juga memberikan solusi. Ya. Sehingga dalam proses belajar mengajar menjadi satu kewajiban mutlak bagi guru yang dikatakan memiliki kompetensi mengajar untuk mempersiapkan segala sesuatu. Begitu kira-kira. Amin? Paham? Haleluya! 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 Inilah mereka guys ya. Haleluya.